Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Salmianti Jeremy dan teman saya Nabila Anastasia. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah praktikum jaringan komputer, yaitu tugas akhir dengan tema L2TP dan IPsec dengan menggunakan 4 router. Nah, di sini yang kita gunakan adalah mesin VirtualBox, yaitu VirtualBox sama Winbox. Nah, di dalam VirtualBox ini ada 4 router. Ada MikroTik router 1, MikroTik router 2, 3, dan sampai 4. Dan di sini juga kami menggunakan Windows XP. Nah, peran Windows XP di sini kita tidak mengkonfigurasi apa-apa di dalam Windows XP ini, tapi kita mengkonfigurasinya itu di Winbox nanti. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan langsung dengan konfigurasi di Winbox. Nah, tadi itu setelah kita melakukan penginstalan mikrotiknya dan kita mengaktifkan mikrotiknya, karena sebelum kita masuk ke Winbox-nya kita aktifkan dulu mikrotiknya. 4 dari mikrotik router ini kita aktifkan dulu, karena kalau kita tidak mengaktifkan mikrotik ini kita tidak bisa masuk ke Winbox-nya. Nah, setelah selesai kita aktifkan, nanti secara otomatis IP dari mikrotik ini akan tampil di Winbox-nya. Nah, untuk konfigurasi pertama di sini kita akan konfigurasi konfigurasi IP dari mikrotik Salmi 1. Nah, di sini kami menamakan Winbox router kami itu sesuai nama kami masing-masing, karena sesuai dari ketentuan dosennya sendiri. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi di sini, kita harus menginputkan IP dulu. Nah, IP yang kita inputkan di sini adalah pertama IP dari mikrotik sendiri dan IP yang kita gunakan untuk melakukan komunikasi antara router Salmi 1 dan router Salmi 2. Nah, IP-nya seperti berikut. Karena kami di sini sudah melakukan penginputan IP-nya. Nah, setelah selesai kita lakukan penginputan, kita masuk di bagian PPP. Nah, di sini ini nanti. Nah, terus kita masuk di bagian L2TP. Nah, tujuan kita masuk di bagian L2TP ini adalah melakukan pengaktifan atau mencentang di bagian enable di L2TP server ini. Nah, setelah selesai kita centang, lalu apply, lalu OK. Lalu setelah itu kita masuk di bagian secret, yaitu password, melakukan pembuatan password. Nah, mengapa kita harus melakukan pembuatan password di sini? Karena biar router kita itu aman, tidak sembarangan router lain masuk ke router kita sendiri. Nah, setelah selesai kita melakukan pembuatan password, otomatis nanti hasilnya seperti berikut. Nah, setelah itu kita masuk di bagian menu interface list. Nah, di interface list itu kita masuk di bagian IP tunnel. Nah, yang harus kita lakukan di situ, yang pertama kita klik di tanda plus, inputkan username, nama dari sesuai kebutuhan yang kita butuhkan masing-masing. Lalu di local address ini adalah kita isikan IP dari mikrotik kita sendiri. Lalu di remote address kita isikan IP dari router Salmi 2. Kenapa kita harus mengisikan router dari Salmi 2? Karena kita akan melakukan komunikasi antara router Salmi 1 dan router Salmi 2, biar mereka saling berkomunikasi gitu. Setelah selesai kita melakukan konfigurasi, apply, lalu OK. Nah, setelah selesai hasilnya akan muncul seperti ini. Setelah itu, di root list itu kita masuk di bagian root list di IP, lalu root list. Nah, kita akan buat penambahan IP di sini. Nah, IP yang kita tambahkan di sini apa? IP dari
router Salmi 2. Karena kita akan melakukan komunikasi di router Salmi 2, kita melakukan penambahan IP-nya. Caranya klik tanda plus, masukkan IP dari Salmi 2, router Salmi 2, masukkan gateway router Salmi 2, lalu apply dan OK. Nah, hasilnya nanti seperti berikut. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan konfigurasi, nanti yang di bagian ini akan berubah menjadi running. Ini tandanya adalah udah terhubung antara router 1 sama router 2. Nah, setelah selesai konfigurasinya di router Salmi 2-nya, kita masuk di sini konfigurasi di bagian router Nabila 3-nya juga sama seperti konfigurasi di Salmi 1, Salmi 2. Nah, sama, pertama itu kita melakukan pengisian IP address list. Setelah itu kita melakukan inputan IP dari tunnel, lalu kita melakukan pengaktifan terlebih dahulu di bagian VPN-nya, itu di L2TP. Setelah itu kita melakukan pemasukan password sesuai router masing-masing, sesuai nama yang kita butuhkan. Setelah itu kita untuk penginputan di IP tunnelnya, kita masukkan IP tunnelnya, nanti hasilnya seperti ini. Intinya konfigurasinya seperti yang di router Salmi 1. Nah, setelah itu untuk melakukan pengecekannya, apakah konfigurasi dari router Salmi 1, 2, router Nabila 3 dan 4 itu udah berhasil, kita bisa ngeping nih. Ngeping. Nah, kita akan melakukan ping antara mikrotik tadi. Kita masuk di bagian terminal. Kita masuk di bagian terminal, lalu kita ping. Masuk saudara buang gereja lah, cuma Chandra. Nah, hasilnya seperti ini. Ketika kita sudah melakukan konfigurasinya sesuai prosedur, nah hasilnya akan seperti berikut. Kita ping lagi di router 1 lagi. Itu di bagian terminal. Ya udah. Kamu mau bukan aku ke? Hah? Hah? Hubungan bulan ada emang tampang gimana? Cuma coba ajak ngobrol. Wah baik kan? Emang tampang gimana? Dan ada penghulu. Hah? Nah, hasilnya akan seperti berikut. Nah, itulah penjelasan tentang konfigurasi L2TP dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nabila Anastasia. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari VPN connection. Yang pertama, kita buka setting di Windows.
Lalu kita pilih bagian VPN. Cara untuk penambahannya, kita klik ADDI VPN connection. Kemudian VPN provider, kita pilih Windows. Oke, untuk connection name itu L2TP tugas akhir. Untuk IP-nya, IP address-nya itu 192.168.137.1. Untuk type-nya kita pilih yang L2TP IPS with certificate. Di sini ada name, username, dan password. Untuk username kita namakan Salmi1. Lalu passwordnya Salmi1 juga. Lalu klik save. Kemudian kita klik change AD pattern-nya. Di sini ada interface L2TP tugas akhir. Kita klik 2 kali, lalu kemudian buka properties. Lalu klik yang security. Klik advanced setting. Pilih yang atas. Dan di sini kita kasih nama Salmi1-nya. Salmi1. Lalu klik OK. Klik OK lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan selama presentasi kami juga dalam tahap belajar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan selama presentasi kami juga dalam tahap belajar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.